Shalom semua kekasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir dimanapun kekasih Tuhan berada. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap hidup kita. Itulah yang merupakan kebutuhan yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kembali mari kita mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kali ini terambil dari 1 Korintus 15, kita mulai dari ayat 3, 4, dan 5. Demikianlah firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Haleluya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dan mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Berita Injil adalah berita kabar baik tentang karya anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa di dalam Yesus dengan cara Yesus mati menebus setiap dosa kita, dan di dalam kemahakuasaan Bapa Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Inilah berita Injil yang merupakan kabar baik yang perlu diterima dan disampaikan kepada semua manusia. Namun kabar baik itu juga harus diterima pada waktu manusia bisa menyadari bahwa kondisi keadaannya begitu sangat amat buruk. Nah, di tengah kondisi keadaan yang disadari begitu sangat amat buruk, maka pada waktu berita ini disampaikan, hendaklah ini menjadi berita yang baik. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang sifat Allah yang ingin menolong kita. Yang pertama, Allah itu adalah kudus. Ia sama sekali tanpa kejahatan. Dia kudus, suci, sama sekali tanpa kejahatan. Haleluya. Sedangkan semua manusia, termasuk saya dan saudara, telah jatuh di dalam dosa, yaitu berbalik dari Allah serta tidak taat dan menyakiti Allah yang kudus dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kejahatan itu didasari akibat dosa. Haleluya. Hendaklah hal ini juga menjadi pemahaman buat setiap kita. Nah, di tengah kondisi itu kita masuk kepada sifat Allah yang kedua. Allah itu adil. Haleluya. Dan tidak dapat membiarkan dosa. Sebab pada waktu ada dosa, maka Dia pasti akan memisahkan diri. Nah, hal ini menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Pada waktu dosa termanifestasi di dalam hidup kita, maka kita mengalami keterpisahan dari Allah itu sendiri. Akibat kita mengalami keterpisahan dari Allah itu sendiri, maka kita mempunyai kewajiban untuk menanggung penghukuman atas dosa itu. Alkitab berkata, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa, manusia menuju kepada kebinasaan, menuju kepada keberpisahan secara kekal dengan Allah itu sendiri. Itulah bentuk keadilan Allah atas dosa. Jika Dia tidak menghukum dosa, maka sesungguhnya Dia bukan Tuhan. Artinya dia terkompromi dengan dosa. Tetapi Allah tidak akan ada pernah kejahatan di dalamnya. Dan Dia juga itu adil. Maka Dia harus menghukum dosa itu. Namun di tengah kondisi keadaan situasi seperti itu, kita juga harus mengenal sifat Allah yang ketiga. Allah itu adalah kasih. Haleluya. Luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. 1 Yohanes 4 ayat 8 menjelaskan bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, di dalam kasihnya
Dia melakukan penebusan untuk setiap dosa kita. Dengan cara apa? Dia memberikan Yesus bagi setiap kita. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tidak berdosa. Nah, dia dijadikan dosa untuk menanggung akibat-akibat dosa kita. Yang seharusnya kitalah yang menanggungnya, tetapi semua itu karena kasih-Nya kepada kita. Ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita mati bagi dosa dan kita kembali bisa hidup untuk kebenaran. Dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara dan saya disembuhkan baik secara roh, jiwa, dan tubuh saudara. Kesembuhan yang sempurna bisa didapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita kembali boleh memperoleh sifat kekudusan Allah itu sendiri. Kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dipakai untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaannya. Wow, berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Sungguh Tuhan itu adalah ajaib dan luar biasa. Yang keempat, sifat daripada Tuhan itu sendiri. Allah itu maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, saudara yang saya kasih dan dikasih. Saudara bisa lihat halik langit dan bumi laut berserta segala isi, itu dia yang menciptakannya. Haleluya. Nah, di dalam kemahakuasaannya, Yesus mati untuk dosa kita. Tetapi di dalam kemahakuasaannya, lihat, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Wow. Kemahakuasaan telah dimanifestasikan di dalam Yesus. Lazarus mati bangkit, anak Yairus mati bangkit, sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat. 5 ketul roti 2 ekor ikan, 5.000 orang makan di luar perempuan dan anak-anak. Saudara yang saya kasih dan dikasih. Badai dia hardik, teduh dan tenang. Haleluya. Dia perintahkan tebarkan jala itu. Jala ikan masuk ke dalam jala. Bukan jala cari ikan, tetapi ikan masuk ke dalam jala. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Tetapi semua itu akan sudah pada kesudahannya. Lazarus bangkit mati lagi. Ya, orang sakit sembuh mati lagi. Tetapi Yesus, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, dia mati. Tidak bisa dipungkiri, kuburnya sampai hari ini masih ada. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, dia bangkit dari antara mati. Dan kebangkitannya untuk masuk pada hidup yang kekal. Tidak kembali mengalami kematian. Hal inilah yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Menjadi satu sukacita besar. Ini menjadi kabar yang baik buat kita. Namun kabar yang baik itu menjadi kabar yang baik pada waktu kita menyadari keberadaan kita sungguh sangat amat, keadaannya itu begitu sangat amat buruknya. Mungkin Anda berkata, Jack, itu hanya untuk kamu aja. Kamu pantaslah terima yang seperti itu. Pertama, keadaanmu memang susah secara ekonomi. Bisnismu memang gak jalan. Orang sudah gak ada yang mau deket sama kamu. Ya pantaslah itu semua untuk kamu. Supaya hidupmu bisa seperti sekarang ini. Tapi buat kita, enggak Jack. Uang masih cukup. Kehidupan saya masih fine-fine dan oke-oke saja. Bahkan di dalam menikmati kenikmatan dunia, pesta pora, mabuk, minum mabuk, dan hal-hal semua segala sesuatu kesenangan yang dalam dunia, saya masih bisa dapatkan kok. Beda sama kamu kan gak bisa dapatkan itu semua. Jadi perlu kamu datang ke Tuhan. Kita mah, I'm so fine-fine aja. Ush, keren. Nah, jika Anda mempunyai intelektual dan pola pikir seperti ini akan mempengaruhi emosimu sehingga emosimu akan memutuskan mempunyai satu kehendak yang akan kamu lakukan, kamu gak akan pernah mau datang kepada Tuhan. Perlu disadari dulu bahwa kehidupan itu bukan cuma sekedar hidup di dalam dunia. Dunia dan segala isinya pasti akan hilang lenyap. Buktinya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang naik, ada yang turun. Ada sakit, ada sembuh. Ada lahir, ada kehidupan, ada kematian, saudara.
Nah, kita tahu bahwa kehidupan yang kita hidupkan di dalam dunia kan begitu singkatnya, 7-80 tahun. Jika kuat sampai 120 tahun. Terserah kehendak Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan, bagaimana kehidupan rohani saudara? Apakah kehidupan rohani saudara fine-fine saja? Atau kehidupan rohani saudara begitu sangat amat buruknya? Jangan-jangan karena kemegahan dunia itu engkau dibuatnya semakin jauh dari Tuhan. Sehingga sesungguhnya kalau kita melihat dengan hati yang jujur, cek and recheck secara pribadi ke dalam hati kita, kerohanian kita, betapa kerohanian kita itu sesungguhnya fine-fine saja atau sudah dalam keadaan yang sangat amat buruk, saudara. Nah, untuk orang-orang yang mempunyai kerohanian yang sangat buruk lah, kabar baik ini diperlukan. Saya secara pribadi, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Saya terlahir dari keluarga Kristen, mami dan papi saya orang Kristen. Kakak-kakak saya semua juga Kristen tuh. Tapi apa yang terjadi? Kristen bukan cuma sekedar agama. Agama kan warisan keluarga dan orang tua. Tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus untuk boleh memperoleh hidup yang kekal sehingga terjadi sebuah perubahan. Dan semua segala sesuatu yang ada dalam dunia itu saya coba mengupayakan dan mendapatkannya. Semuanya. Maka saya menjadi satu pribadi yang begitu sangat amat jahatnya, sampah masyarakat. Dalam satu kondisi situasi di mana saya sudah tidak lagi mendapatkan pertolongan dari manusia termasuk obat-obatan. Di tengah kondisi keadaan seperti itu, keadaan saya itu semuanya buruk. Rohaninya buruk, jiwanya buruk, ekonominya buruk. Udah gak ada yang baik dalam hidup saya. Semuanya buruk. Nah, di tengah kondisi keadaan seperti itu, Roh Kudus mengingatkan saya tentang berita baik, yaitu Injil anugerah dan keselamatan. Bahwa di dalam Yesus aku boleh memperoleh anugerah dan keselamatan. Di tengah situasi kondisi keadaan yang sangat amat kritis pada waktu itu, saya sudah ada di dalam pintu gerbang maut. Saya berseru dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, dengan hati yang pecah. Menyadari akan keberadaan situasi kondisi keadaan saya yang begitu sangat amat buruk. Dan saya datang kepada dia. Dan luar biasa. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Untuk itulah dia mati. Untuk itulah dia bangkit dari antara mati. Untuk itulah dia naik ke surga. Untuk menyelamatkan saya yang mau datang dengan segenap hati kepada dia. Serta mengaku dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mati, bangkit untuk saya. Dan apa yang terjadi? Saya menerima lawatan, zaman, kasih dan kuasanya. Saya ketemu dengan Tuhan. Dari sejak saat itu, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, 26 tahun yang lalu, Tuhan melakukan perubahan dari lahir baru, dan dia terus menuntun, membimbing hidup saya, dan saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini. Semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, lihat kondisi keadaan saudara. Apakah keadaan rohani saudara begitu sangat amat buruk? Jika keadaan itu ada dalam hidup saudara, berita baik, Yesus mati, dia bangkit buat saudara dan menyelamatkan saudara. Datang dengan setiap hati kepada Yesus Tuhan, maka setiap pribadi yang datang kepadanya sekali-kali tidak akan dikecewakannya. Dia sanggup mampu melakukan perubahan. Hidup saya dahulu sampah masyarakat, dan Tuhan pakai sekarang untuk menjadi saksinya, bahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Sesuatu yang sangat amat luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saya mengucap syukur dengan karya Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mengerti tujuannya tiada lagi lain, agar saya boleh bersaksi, menceritakan karya Tuhan yang nyata dan hidup di dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, aku berdoa biarlah kasih dan kuasa-Mu melawat, menjamah, memberkati semua kekasih-kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa Bapa, dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong buka setiap hati dan pikiran untuk mereka boleh datang kepadamu.
Dan aku berdoa Tuhan, anugerah Tuhan melawat, menjamah, memberkati, memulihkan, mengampuni, serta memperbaharui setiap kehidupan semua pribadi yang mau datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.